saya sebagai calon pendidik. Karena untuk memahami orang lain, tentunya kita mulai dengan memahami diri kita sendiri. Nah, peristiwa pertama, masa kecil dan rasa ingin tahu. Saat saya berusia umur 5 tahun, saya suka sekali bertanya hal-hal kecil. Misalnya, kenapa langit itu biru? Dan mengapa bunga itu mekar? Nah, ternyata ini bagian dari tahap perkembangan menurut Piaget. Di masa imajinasi dan bahasa saya berkembang pesat. Saat itu saya belum paham tentang teori, tapi sekarang saya belajar. Saya sudah mulai sadar, masa itu fondasi rasa ingin tahu saya sebagai pembelajar. Nah, peristiwa kedua, masa sekolah, emosi dan percaya diri diuji. Dari saya SMP, saya pernah gagal dalam lomba pidato tingkat sekolah. Saya merasa malu dan kecewa, tapi dari sanalah saya belajar bangkit. Ini sejalan dengan teori Erikson, bahwa masa remaja adalah saat kita membangun rasa kompeten. Kegagalan ini justru membuat saya lebih percaya diri menghadapi tantangan lain. Nah, peristiwa ketiga, pada saat saya memulai SMA, saya sudah mencari dari diri saya dan nilai moral. Di masa ini, saya mulai mempertanyakan saya ingin jadi apa, untuk apa saya belajar. Keputusan memilih jurusan pendidikan bukan hal yang mudah, tapi saya belajar memahami nilai-nilai yang saya pegang dalam tahap ini. Menurut teori Kohler, saya mulai masuk pada perkembangan moral konvensional, memahami nilai, moral, dan tanggung jawab. Nah, peristiwa keempat, masa kuliah, kesadaran diri dan visi sebagai calon pendidik. Ini sebagai mahasiswa, saya mulai sadar. Saat saya melihat dunia dari sudut pandang seorang calon pendidik, saya menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan empati. Tahap ini menurut Erikson adalah fase intimasi versus isolation, di mana saya mulai membangun relasi yang bermakna dan berkontribusi. Nah, melalui keempat peristiwa ini, saya semakin yakin bahwa semua tahap perkembangan saya punya makna.